Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Nadia dengan NIM 21182300027. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi geometri yang berisi tentang translasi, refleksi, dilatasi, dan juga rotasi. Nah, baik. Sebelum kita ke materi, kakak mau nanya nih, teman-teman udah ada yang tahu nggak transformasi geometri itu apa gitu? Jadi kayak mungkin sebelumnya ada yang udah kenal atau merasa familiar lah sama transformasi geometri atau mungkin yang di sekolahnya udah ada yang belajar transformasi geometri. Nah, jadi apa sih transformasi geometri itu? Bisa teman-teman lihat ya di definisi, di mana transformasi geometri itu adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometris seperti garis, titik, maupun kurva. Apa sih Kak? Jadi transformasi geometri itu apa? Nah, jadi transformasi geometri itu adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek. Jadi adanya perubahan posisi dan ukuran dari si benda atau objek tersebut gitu. Pada apa? Pada bidang geometri, seperti kan kalau di geometri itu ada garis, titik, maupun kurva. Pasti teman-teman kan juga udah nggak asing ya, bidang geometri itu kayak gimana kan, kayak misalkan nih, eh sumbu X, sumbu X dengan titik 2,5, sumbu Y dengan titik 1,2. Atau kayak, nah jadi contoh-contohnya itu kayak gitu. Nah, untuk penjelasan dari transformasi geometri mungkin pemahamannya segitu aja. Kita akan langsung masuk ke materi. Nah, untuk materinya tadi seperti pada di cover itu kan ada 4 ya. Bisa langsung teman-teman simak. Kita masuk ke materi pertama. Di sini ada refleksi, di mana refleksi itu adalah pencerminan atau perpindahan titik suatu objek pada bidang sesuai dengan garis sumbu tertentu. Nah, di sini ada rumus. Pertama ada refleksi terhadap sumbu X, di mana rumusnya itu X, Y, jadi X, negatif Y. Selanjutnya, kita lanjut ke translasi, di mana translasi itu adalah pergeseran atau perpindahan suatu bangun geometri sejauh dan searah tertentu tanpa mengubah bentuk maupun ukurannya. Nah, teman-teman bisa perhatikan itu yang ada pada gambar tuh kan tadi translasi itu adalah pergeseran atau perpindahan. Jadi kan di gambar itu ada perpindahan robot ya dari sisi kanan ke sisi kiri tanpa merubah ukuran atau bentuknya gitu. Jadi cuman merubah sejauh mana gitu si robot itu bergerak gitu ya. Oke. Ada yang perlu diingat juga, ada notes. Arah pergerakan untuk horizontal itu kiri negatif, kanan positif. Untuk vertikal itu atas positif, bawahnya negatif. Dengan rumus A, X, Y, di mana T, A, B, masukkan A aksen, X ditambah A, Y ditambah B. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada rotasi, di mana rotasi atau perputaran adalah transformasi perubahan posisi pada objek dengan cara diputar dari satu titik sebesar sudut tertentu. Jadi, kalau misalkan rotasi itu perputaran, jadi kalau apa ya contoh realistiknya itu kayak jam ya, jam kan berputar gitu. Jadi rotasi itu contoh realistiknya tuh kayak jam. Nah, bisa teman-teman lihat juga tuh di gambar ya. Jadi dari tanda panahnya kan si segitiganya itu berputar. Nah, perlu teman-teman ingat juga, jika sudut bernilai negatif, maka searah jarum jam. Pokoknya kalau misalkan sudutnya itu bernilai negatif, maka arahnya itu searah jarum jam. Untuk rumusnya, rotasi searah jarum jam itu R, X, Y sama dengan X cos theta ditambah Y sin theta, X min X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, untuk rotasi berlawanan jarum jamnya itu, di mana R, X, Y sama dengan X cos theta dikurangi Y sin theta, X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, kita ke materi terakhir ya teman-teman. Di sini ada dilatasi. Apa sih dilatasi itu? Jadi, dilatasi itu kan perbesaran atau pengecilan.
Nah, teman-teman bisa perhatikan nih di gambar yang robot sama di gambar yang segitiga. Tadi kan definisinya itu perbesaran atau pengecilan. Tuh, dari robot kecil sampai ke besar atau dari robot besar sampai ke kecil. Nah, di mana transformasi yang merubah bentuk bangun yaitu diperbesar atau diperkecil. Nah, perlu teman-teman ingat juga, dilatasi ini dipengaruhi oleh pusat dilatasi atau faktor skala yang digunakan. Dengan rumus, dilatasi dengan faktor skala K itu dx, y sama dengan K kali X di koma K dikalikan ke Y. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini saya punya dua contoh soal. Pertama itu ada titik A, 4,2 diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap pusat 0,0. Nah, tentukan bayangan titik A. Di soal jelas ya, ada titik A dan juga terdapat pusat di 0,0, diputar sebesar 90 derajat, dan ditanyakannya itu tentukan bayangan titik A-nya. Bagaimana cara menjawabnya? Oke, untuk rumus rotasi di sini jadi kita menggunakan rumus rotasi 90 derajat ya. Dengan rumusnya X, Y, karena tadi kan berlawanan arah jarum jam itu rumusnya X, Y jadi negatif X, Y. Nah, kita substitusikan si A 4,2 jadi A aksen sama dengan negatif 4, negatif 2,4, maaf. Nah, kenapa jadi negatif 2,4? Tadi kan diketahuinya itu si titik A-nya itu kan di 4,2, di mana berlawanan arah jarum jam terhadap pusat 0,0. Langsung aja substitusikan ke persamaannya. X, Y-nya itu 4,2. Tadi menghasilkan A aksen dirubah jadi negatif X, Y. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada titik B negatif 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, tentukan bayangannya. Di sini ada diketahui titik B dicerminkan terhadap sumbu X dan tentukan bayangannya. Nah, kita menggunakan rumus refleksi terhadap sumbu X, di mana tadi rumusnya itu X, Y sama dengan X, negatif Y. Bagaimana cara mensubstitusikannya? Jadi, kita tinggal aja substitusikan. Diketahui X, Y-nya itu kan negatif 3,5, menghasilkan B aksen sama dengan negatif 3, negatif 5. Kenapa jadi negatif 3, negatif 5? Karena di rumus itu tadi menghasilkan X, negatif Y. Jadi si negatif 3,5-nya itu disubstitusikan ke persamaan berikut. Nah, di sini saya punya dua soal. Untuk soal pertama itu titik C, 1, negatif 4 diputar 180 derajat. Nah, tadi kan di contoh soal itu 90 derajat. Di sini saya mengambil 180 derajat. Terhadap pusatnya sama di 0,0, tentukan bayangannya. Jadi teman-teman di sini kan diketahuinya titik C yang diputar 180 derajat terhadap pusat 0,0 dan pertanyaannya itu tentukan bayangannya. Oke, untuk soal yang kedua itu ada titik D, 6, negatif 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, tentukan bayangannya. Jadi sama ya untuk contoh soal 1 dan contoh soal 2, dengan soal 1 dan soal 2 itu sama. Yang pertama menggunakan refleksi, yang kedua menggunakan tadi itu apa? Ya, nanti dicek lagi aja ya di contoh soal. Oke, karena mungkin teman-teman udah ada yang nyoba ya buat ngerjain, kita langsung aja ya ke jawaban. Untuk jawaban yang pertama tadi kan kita sama ya kayak contoh soal menggunakan rotasi. Di soal itu kan ada titik, apa tadi, titik C yang dirotasikan 180 derajat. Nah, tadi untuk di rumus itu, jika rotasi 180 derajat itu, X, Y jadi negatif X, negatif Y. Kita tinggal substitusikan titik C-nya itu tadi kan 1, negatif 4. Jadi menghasilkan C aksen negatif 1,4. Nah, untuk soal yang kedua, di sini ada rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan X, di mana X, Y itu menghasilkan Y, X. Nah, kita substitusikan titik D, 6, negatif 2. Jadi, kita dibalik aja gitu.
Jadi hasilnya itu D aksen negatif 2,6. Karena untuk rumus refleksi terhadap garis C itu jadi si X Y-nya itu hasilnya itu jadi Y, X, jadi kebalikannya gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang mungkin masih belum dipahami. Bisa langsung klik di komentar dan akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.